Selamat siang saudara-saudaraku semuanya, dan hari ini kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan hidup. Dan Tuhan tahu, dan kita juga sebetulnya harus tahu jika kita diberi kesempatan untuk hidup, maka dari itu kita mau mempergunakan sisa waktu hidup kita semuanya untuk Tuhan. Dan saat ini kita mau memuji nama Tuhan. Biarlah saat ini Roh Kudus hadir dimanapun saudara-saudara berada. Dan biarlah saat ini kita mau belajar untuk melayani Tuhan lebih sungguh lagi, mengasihi Tuhan dan sesama kita lebih lagi, mengampuni Tuhan sesama kita. Dan biarlah saat ini kami belajar lebih sungguh lagi dalam apapun yang kita kerjakan. Makasih Tuhan. Melayani lebih sungguh. Amin Tuhan. Melayani lebih sungguh. Katakan mengasihi Tuhan, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Katakan mengampuni lebih sungguh. Amin Tuhan. Mengampuni lebih sungguh. Kepadaku mengampuni lebih sungguh. Katakan sekali lagi, melayanimu Tuhan, melayani lebih sungguh. Katakan Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Lebih sungguh. Amin Tuhan. Melayani lebih sungguh.
bersama kami Tuhan. Haleluya. Biarlah Engkau Tuhan memberi kami hati sebagai hamba Tuhan, sehingga kami dapat melayani-Mu Tuhan dengan benar, melayani-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Bukan hanya sekedar itu saja Tuhan, kami juga ingin melayani sesama kami Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk jadi seperti-Mu, dan layakkan kami Tuhan untuk terus melayani-Mu Tuhan. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, hamba-Mu Tuhan. Biarlah saat ini hamba-Mu belajar untuk mengenal firman-Mu lebih dalam lagi. Dan biarlah hamba-Mu ini Tuhan saat ini yang akan men-sharingkan firman-Mu. Biarlah men-sharingkan firman-Mu dengan kalimat-kalimat yang mudah dimengerti dan kalimat yang gampang dimengerti, sehingga saat ini yang mendengar dan melihat mudah dan dapat mengerti dengan jelas apa yang hamba sampaikan. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan hidup pada hari ini. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, selamat siang dan bagaimana kabarnya hari ini? Tadi kita sudah memuji dan menyembah nama Tuhan, dan saatnya sekarang kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dan maaf kali ini suara saya agak serak-serak sedikit karena lagi habis penyembuhan dalam sakit, dan tapi bersyukur hari ini saya sudah disembuhkan oleh Tuhan dan tetap melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Dan terima kasih atas dukungan doa yang mungkin teman-teman mendoakan kita dalam pelayanan ini, khususnya dalam Mesbah Keluarga. Dan hari ini kita bersyukur bahwa setiap kita yang dilahirkan, Tuhan pasti mempunyai tujuan dan rencana. Firman Tuhan dikatakan juga bahwa sejak dalam kandungan kita sudah memiliki rencana yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi tidak sepenuhnya atau tidak harus untuk melayani Tuhan itu menjadi pendeta, menjadi gembala, atau menjadi worship leader, menjadi yang di mimbar. Bukan seperti itu, ataupun yang berada di dalam gereja. Bukan seperti itu, tapi melayani Tuhan adalah menjadi hamba dimanapun kita berada. Melayani sesama, melayani saudara kita, walaupun mungkin yang berbeda keyakinan, kita harus tetap melayani dia, melayani mereka dengan segenap hati kita, apapun itu. Dan contoh yang paling, menurut saya paling tidak ada duanya adalah Yesus Kristus. Kalau bisa dikatakan, dia adalah Tuhan yang memiliki segalanya. Dia juga seutuhnya manusia, turun ke dalam dunia ini untuk menebus dosa manusia. Dan di dalam kemanusiaannya dia melayani selama 3,5 tahun di dalam dunia ini untuk menceritakan, untuk memberi contoh kepada hamba-hambanya yang akan menjadi penerus, yang menjadi murid-muridnya dan menjadi penerusnya dia saat Tuhan Yesus bangkit dan kembali ke surga. Mari kita mau lihat salah satu contoh. Mungkin banyak sekali contoh yang bisa menggambarkan pelayanan dia, tapi kita bisa lihat satu contoh yang menggambarkan dia memang benar seorang pribadi yang benar-benar rendah hati. Mari kita mau buka di dalam Yohanes 13 ayat 13 sampai 15. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Amin. Hebat sekali.
tiada seorang pribadi sebelumnya ini ya, kita bisa dikatakan sebelum kejadian ini adalah seorang guru, bisa dikatakan seorang pimpinan, seorang leader, seorang mentor yang membasuh kaki muridnya, yang membasuh kaki yang ada di bawah dia. Tidak ada. Dan hanya satu-satunya contoh yang kita bisa teladani bahwa Tuhan Yesus ini memiliki kerendahan hati. Dikatakan di sini bahwa muridnya menyebut dia guru. Murid-muridnya menyebut dia Tuhan. Tuhan Allah yang mempunyai segalanya. Bagaimana bisa mempunyai hati yang sungguh memiliki belas kasihan, yang memiliki benar-benar kerendahan hati yang tulus, sehingga dia membasuh kaki murid-muridnya. Kita bisa lihat bahwa sebetulnya bukan berarti kita harus setiap di dalam pelayanan kita ataupun setiap minggu seorang gembala atau seorang mungkin pimpinan membasuh kaki jemaatnya, hambanya. Bukan seperti itu, tetapi ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus yang setiap hamba Tuhan, setiap murid-murid Tuhan Yesus harus memiliki, yaitu kerendahan hati. Yaitu yang harus kita bisa ambil dari contoh ini. Dan kita harus mempunyai teladan yang patut diteladani. Kita tidak boleh menganut teladan yang tidak patut dicontoh. Walaupun itu mungkin gembala kita, mentor kita, siapapun pimpinan kita, jika mereka tidak mempunyai teladan yang baik, tidak usah dicontoh. Maka dari itu, kamu harus membeli teladan supaya kamu juga berbuat sama seperti yang ku berbuat. Jikalau kita mau menjadi hamba Tuhan, Tuhan Yesus juga mengatakan, apa yang aku lakukan, kamu juga harus lakukan. Seorang hamba itu adalah bisa dikatakan seorang pelayan. Dan biasanya karena seorang pelayan itu adalah seorang yang benar-benar melayani, seperti semisal kita berada di rumah makan, ada orang yang melayani saat kita makan, ataupun waktu kita ke toko baju ada orang yang melayani untuk mengambilkan baju, atau untuk pelayan toko sepatu bisa mengambilkan kita sepatu dan mengambil sepatu yang cocok buat kita. Dan kalau kita lihat di apa yang mereka perbuat, itu juga harus menjadi contoh kepada yang lain, bahwa harus menjadi pelayanan yang bagus. Pelayan yang bagus dalam arti melayani customer dengan sepenuh hati, bukan hanya mungkin yang datang ke situ hanya orang kaya saja, karena kan yang datang ke toko bisa orang yang punya uang, orang yang tidak punya uang, segala apapun bisa masuk ke dalam toko. Jadi harus bisa melayani dengan segenap hati. Itu di dalam dunia. Apalagi untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Tuhan Yesus melayani sesama loh, karena kan dia manusia, muridnya juga manusia. Jadi bukan hanya melayani Tuhan, tetapi juga melayani sesama. Kita harus memiliki kerendahan hati. Kita harus menjadi hamba yang melayani. Hamba yang kerendahan hati, bukan hamba yang semisal seorang pengkhotbah, pendeta diundang ke suatu gereja, mungkin harus meminta hotel yang bagus, harus minta dijemput dengan mobil Alphard, harus mungkin disuguhkan makanan yang enak-enak. Itu bukan hamba yang rendah hati. Itu bukan orang yang patut
dicontoh atau diteladani, atau mungkin seorang worship leader yang sudah dipanggil kemana-mana dan terkenal. Jikalau dia mau melayani ke sebuah gereja, harus ada permintaan khusus mungkin, atau hotel yang bagus, atau pelayan yang mungkin yang spesial. Ya mungkin ada yang seperti itu. Tetapi kita kembali ke Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah ingin dispesialkan. Malahan Tuhan Yesus melayani sesama dengan kerendahan hati Dia. Karena Tuhan Yesus ingin memberi contoh, ingin memberi teladan yang benar-benar bisa diteladani oleh murid-murid Tuhan Yesus saat itu. Dan saat ini, siapa sih murid-murid itu? Ya kita ini, saat ini kita yang masih hidup. Kita adalah hamba. Kita adalah pelayan Tuhan. Jikalau kita pelayan, kita harus melayani dengan segenap hati kita. Melayani dengan segala kerendahan hati, melayani dengan segenap hati, melayani dengan tulus. Tidak ada embel-embel di belakangnya. Melayani tidak ada embel-embel di belakangnya. Aku ingin terkenal, aku ingin mendapat puji-pujian, aku ingin mendapat uang yang banyak. Bukan seperti itu. Tetapi kita mau sekali lagi mencontoh teladan Tuhan yang begitu mulia dan begitu milik kerendahan hati yang sempurna. Di dalam Filipi 2 ayat 5-8 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia tidak semata-mata ini loh aku Allah. Dia tidak semata menyombongkan diri bahwa Dia Allah, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan merendahkan diri, mengosongkan diri supaya apa? Supaya sama dengan manusia dan mengambil rupa seperti apa? Raja? Mengambil rupa seperti pendeta? Bukan, tetapi mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Tiada lebih yang bisa kita patut contoh di dalam hal keteladanan kerendahan diri, yaitu Tuhan Yesus. Dia yang Tuhan turun ke dalam dunia, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai hamba. Ingat sekali lagi, hamba. Jangan kita seorang manusia, pribadi manusia, menjadi tinggi hati, sombong hati yang mungkin saat ini mempunyai kedudukan yang tinggi, mempunyai suatu uang yang banyak, bisa ini itu. Tuhan Allah saja, Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dan apa yang kita patut contoh lagi, Dia taat sampai mati, menjadi hamba sampai mati. Mari kita mau belajar dari keteladanan Tuhan Yesus Kristus ini. Kita mau menjadi hamba. Mungkin saat ini teman-teman, kita tahu bahwa semua orang di dunia ini, semua manusia ini diciptakan berbeda-beda dan mempunyai profesi yang berbeda-beda. Entah apakah itu seorang direktur, seorang mungkin CEO, atau mungkin seorang pebisnis, ataupun seorang orang jualan biasa, atau seorang pelayan toko, pelayan rumah makan, atau seorang ibu rumah tangga, seorang anak. Apapun itu profesi yang kalian saat ini lakukan, tetapi satu yang menjadi kita harus tahu, kita datang ke dalam dunia ini adalah apa? Kita adalah seorang hamba. Dan esensi seorang hamba adalah
bukan hanya sebuah liturgi atau ritual agamawi yang kita di dalam gereja. Oke, kamu sebagai hamba Tuhan, kamu harus melayani. Bukan seperti itu. Tapi esensi seorang hamba adalah sifat dan sikap hati. Bagaimana kita menjadi hamba yang baik, bagaimana kita menjadi hamba yang memiliki kerendahan hati dimanapun kita berada. Dan kita tidak lebih besar daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita percaya bahwa segala apapun yang kita lakukan itu adalah pertolongan Tuhan. Amin. Dan kita harus tahu bahwa kita datang ke dalam dunia ini adalah sebagai seorang hamba. Dimanapun